Shalom semuanya, selamat malam kalau saudara di Australia, atau selamat sore kalau di Indonesia, dan mungkin selamat siang atau pagi di belahan dunia lainnya. Dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Renungan ini saya buat memang untuk malam hari di Australia. Namun kalau saudara di belahan dunia lain, saudara bisa mendengarkannya di waktu-waktu di mana saudara bisa mendengarkannya. Karena firman Tuhan adalah timeless ya, tidak dibatasi oleh waktu kita. Dan hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki tanggal 4 hari Kamis di bulan April ini, masih fresh dari bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Ini adalah masa-masa di mana Kristus sudah bangkit kalau kita kembali ke Alkitab dan menampakkan diri kepada banyak orang sebelum nanti pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan untuk menemani tidur saudara agar kita dikuatkan dengan firman, kita kembali belajar firman Tuhan sepanjang bulan ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat kita. Dan saya beri judul hari ini dengan judul Tuhan tahu saat kita lemah. Kita bersama-sama membaca dari ayat hafalan kita yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 142 ayat 4. Ayat ini berbunyi demikian: ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ini adalah ayat dari Raja Daud yang berdoa meminta pertolongan dan pengajaran dari Tuhan. Dan Daud pada saat Mazmur ini ditulis sedang berada di Gua Adulam, di mana ia menghindar dari kejaran Saul yang berusaha membunuhnya. Itu saudara bisa baca di 1 Samuel 22, 1 Samuel 18-24. Ini kisah di mana Saul yang cemburu berusaha menghabiskan nyawa Daud. Dan Mazmur ini juga sama dengan Mazmur 57 yang merupakan doa minta pertolongan dan pengajaran dari Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Dan Daud menyadari saat ia lemah lesu di dalam dirinya, dia percaya Tuhan itu mengetahui keadaannya. Inilah yang Raja Daud alami saat itu. Dia sedang dikejar-kejar dan dia berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Dan lalu ayat 4, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau mengetahui jalanku. Daud mengerti bahwa saat hatinya lemah, Tuhan itu mengerti keadaannya. Saudara, kita tidak perlu munafik di hadapan Tuhan. Kalau kita lemah, ya katakan lemah. Kalau kita sedang putus asa, sedang kecewa, sedang sedih, kita boleh menyatakannya kepada Tuhan, karena ia Tuhan yang Maha Tahu anyway. Tapi yang terpenting adalah kita harus datang kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan untuk memohon, memberikan semangat yang baru kepada kita. Karena itu dalam ayat 6 Daud berkata, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikanlah teriakku ayat 7, sebab aku telah menjadi sangat lemah, lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Daud sadar saat dia lemah dan tidak memiliki semangat, hanya Tuhan yang sanggup memulihkannya. Saudara, kalau saudara mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan dalam hidup ini untuk membangkitkan semangat saudara, saudara akan kecewa. Karena hal-hal lain di luar Tuhan itu bisa berubah. Hari ini orang bisa berkata dan bertindak baik, besok mereka bisa berubah. Keadaan ekonomi bisa berubah dalam satu hari. Bencana alam bisa datang kapan aja, kita bisa dipecat, kita bisa ketemu orang yang menjengkelkan. Apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan semangat yang teguh dan kokoh serta permanen selain Tuhan. Mari belajar seperti Raja Daud yang berbicara kepada Tuhan, menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Saat ia lemah, ia berseru kepada
kepada Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang menjawab doa-doanya. Kita tahu Raja Daud menang dalam pergumulannya, ia tidak melawan jahat dengan jahat, dan Tuhan angkat dia menjadi raja yang luar biasa dan sukses di Israel. Walaupun Daud juga punya kelemahan. Namun poin yang kita pelajari malam hari ini adalah mari terus pertahankan semangat kita. Saat lemah, percaya Tuhan tahu, dan percaya juga Tuhan sanggup memulihkan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap mempertahankan semangat kita di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita sepanjang kita beristirahat dalam tidur. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan semangat yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.